Bapa di surga, pagi hari ini hamba mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Kami tetap ingin mendengarkan firman-Mu dengan baik. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Apapun yang hamba-Mu lakukan hanya dari Engkau. Anak-anak membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Tanpa kasih karunia-Mu, anak-anak-Mu tidak mampu berjalan untuk menghadapi tahun-tahun depan, tahun 25 ini Tuhan. Di mana banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Tapi hamba-Mu percaya, semua anak-anak-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Apapun keadaan yang terjadi, Engkau selalu menopang. Tahun 2024 Engkau telah menolong kami. Engkau tidak membiarkan. Engkau selalu menopang dalam hidup kami hari ini, pagi ini. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami bisa mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau pimpin kami. Berkata-katalah di dalam menghadapi tahun 2025 ini apa yang harus kami hadapi. Tapi hamba-Mu percaya, semua adalah di dalam topangan-Mu Tuhan. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maaf, hari ini saya agak sakit ya, 1 minggu penuh, tapi nggak sembuh-sembuh ini Bapak. Saya perkirakan hari Kamis itu sembuh. Wah, ternyata Jumat sakit lagi, adem panas, kerongit dingin, batuk ini yang nggak bisa selesai Bapak Ibu. Rasanya sembuh, kumat sembuh, rasanya gatal di tenggorokan ini. Ya, saya percaya hari ini. Kemarin anak saya bilang, Pak, sampai Pak Tris saya lah, cancelan. Dia bilang, gak bisa lah, gak apa-apa lah. Saya percaya Tuhan pasti bantu. Roh Kudus pasti bantu lah. Ya, toh. Bapak Ibu, tahun 2024 tinggal 1 bulan. Apa yang menjadi harapan resolusi tahun 2024 sudah selesai? Sudah maksudnya tergenapi? Apa belum selesai? Tinggal 1 bulan Bapak Ibu ya. Tahun 2024 dikatakan bermasalah. Tahun 2025 ini tambah bermasalah. Dari segala lini. Siap enggak? Belum dijalani, anak muda-muda sudah takut, khawatir. Memang akan terjadi Bapak Ibu. Semua akan terjadi. Fenomena, sekarang zaman fenomena. Jangan kaget, makanya saya katakan Bapak Ibu ya yang berkeluarga. Jangan macam-macam ya, tolong jangan, ini zaman fenomena. Iblis itu membawa semua orang itu jatuh. Kalau Isa itu mengikut dia Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat aja perkembangan di dalam suatu medsos. Soal pengajaran Kristen aja lah. Mungkin Bapak Ibu kalau ngikutin, mungkin bisa, ya Pak ya, aduh sing bener ndi yo, wis melok mas opo iki yo. Semua ngomong bener, nggak ada yang ngomong nggak bener. Semua ngomong bener. Dari situlah yang akan terjadi. Tahun 2025 ini Bapak Ibu tahun depan, yang berkeluarga hati-hati. Bergandengan tangan Bapak Ibu yang erat-erat. Hiduplah saling mengasihi. Hiduplah saling mengampuni. Jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa nanti terjadi, kok gini, kok gitu. Ini semua akan terjadi nanti. Beberapa minggu yang lalu, saya juga kaget Bapak Ibu. Saya punya teman, umurnya sudah cukup Bapak Ibu. Ini antara 50 gitu. Dia mengatakan kepada saya, Pak, belum ngono aku Pak. Kenapa Pak? Aku butuh kerja. Dia tidak butuh gajian, kalau dia ngomong apa, butuh gajian, aku butuh kesibukan. Apa? Ya, tidak saya cerita masalah keluarga. Kok bisa tak? Ya, nanti aku ceritain seperti itu. Bayangin Bapakku, berapa tahun punya anak cucu, dihantam badai. Langsung hancur Bapak Ibu. Apakah selama 25 tahun itu tidak ada plus minus, tidak ada rasa kebahagiaan, ada yang sakit, kekurangan apapun, nggak ada. Saya katakan lihatlah kebaikannya. Saya ini sudah ngalami Bapak Ibu, saya tidak pernah lihat kejelekan. Ternyata
Apapun pasanganmu di dalam hidup ini, itulah yang terbaik buat engkau. Sejelek apapun, sekekurangan apapun, itu yang terbaik. Saya merasakan apa itu. Ternyata istri saya itu hebat. Biarpun dia enggak, namanya orang ada kekurangan, tapi saya katakan dia hebat. Dia perempuan hebat, perempuan kuat. Bapak Ibu. Belum itu selesai, terjadi lagi Bapak Ibu. Satu lagi, anak buahnya datang, Pak, Bu, saya bilang, mana si ibu itu kok lama enggak? Loh Pak, enggak dengar tak? Terus bisa. Bayangin anaknya gede-gede bisa. Ya Allah. Itu terjadi Bapak Ibu. Beberapa hari lagi ada orang pembeli datang gitu ya. Tua gitu, tante-tante. Terus luar gitu anaknya nyusul ada orang muda nyusul. Di situ tukaran. Kata-kata ilok-ilokan seperti apa. Ternyata orang muda itu adiknya dapat anaknya tante ini. Dia bilang, selama kawin dengan adikmu, anakku gak pernah ke rumahku. Aku gak minta, waduh, keren-keren ribet. 3 jam Bapak Ibu. Ya saya pinggirno, supaya kita jualan, dia kembali dibawa Cinoya sih, 2 jam. Bayangin, selama kawin tidak kembali. Orang Kristen loh Bapak Ibu. 3 ini orang Kristen, bukan orang Kristen. 1 dari Katolik, 1 dari gereja. Yang saya ikut dulu. Seperti itu. Masa nggak ada kasih sih? Merit berapa tahun sama enggak pernah ke orang tua. Dia ngomong, aku nggak minta, aku malah memberi. Oh mau aduh mulut. Itu fenomena Bapak Ibu. Yang terjadi nanti tahun 25. Yang lebih parah, ekonomi Bapak Ibu. Maka jangan kaget ya, kencangkan ikat pinggangmu, hiduplah cara berpikirmu berubah. 1 hari cukup 1 hari, jangan memikirkan yang lain-lain. Kalau nggak mampu jangan dipikul. Pikulah kalau mampu. Karena apa? Fenomena PHK ini luar biasa. Ini global seluruh dunia. Ya, belum Indonesia seperti itu. Belum nanti yang lainnya. Ekonomi tahun 25 ini akan menjamah Indonesia. Indonesia nggak punya duit, dia cari pemerintah cari duit. Seperti itu. Iklim luar biasa. Panasnya dahsyat. Yang banjir ya banjir. Yang panas kepanasan. Yang lebih parah itu sosial Bapak Ibu. Sosial ini di mana menghantui semua anak-anak muda. Anak-anak muda ini memang nggak ada pegangan sekarang. Dia selalu melihat di gadget itu fenomena itu begitu dahsyat. Lihat yang mengakhiri hidup, kebanyakan anak-anak muda. Anak-anak orang-orang pinter. Ya toh? Gak peduli orang Kristen, gak bullying, enggak. Tapi terjadi seperti itu. Iblis Bapak Ibu. Setan itu dahsyatnya luar biasa bergerak. Kita masih duduk-duduk di sini, dia sudah melalang buana. Makanya saya katakan hati-hati. Kalau Bapak Ibu pergi gereja, ya toh, jangan asal pergi terus datang pulang rutinitas Anda gak mendapatkan apa-apa. Tapi datanglah, punya motivasi ketemu sama Yesus, situ berinteraksi, sahabat-sahabat Anda, saling bergandengan tangan, jangan kau lepaskan, saling berkomunikasi, yang ada masalah coba curhat toh. Kalau nggak mau bahas sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, coba sama teman-teman sebaya, sahabat yang bisa dipercaya. Saya katakan seperti itu. Sekarang soalnya nggak baik, nggak ada. Sekarang zaman konten, apapun dibuat konten. Sampai kerugian apapun dibuat konten. Masalah apapun konten. Zaman fenomena. Zaman fenomena ini nggak ada. Ya Pak ya, kita melanda semua orang, kita nggak ada obat. Hanya satu yang katakan Ibu tadi, kembalikan ke firman. Kembalilah ke firman. Nggak ada jalan, nggak ada. Nah, kalau engkau main-main dengan hidup, akan terlindas dengan zaman fenomena. Saya kaget, satu hari saya kan tanya sama anak saya. Nah, kalau kamu nganu masakan, itu kamu tanya siapa kok iso kamu? Tahu.
Dia tanya sama apa itu? ChatGPT. Wah, ini zaman luar biasa. Dijak ngomong. GPT itu bisa ngomong, kita ngomong. Dia manggil AI. Aku butuh masakan iki apa carane? Apa resepnya? ChatGPT itu menjawab. Seperti itu. Ini anak-anak muda solusinya di situ. Mungkin kalian mengalami kesepian, mengalami jalan buntu, hanya di ChatGPT. Dia pasti menjawab, Bapak Ibu. Menjawabnya benar kata anak saya. Dia tidak melenceng seperti apa seperti itu. Bayangin, Bapak Ibu. ChatGPT bisa menjawab semua persoalan kita. Apakah kita jadi anak Tuhan tetap seperti itu, seperti ini? Apakah kita jatuh satu persatu? Apakah kita bertahun-tahun selama 1 tahun, 12 bulan kita percaya Tuhan? Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada rasa percaya? Oh, aku gantungkan semua Yesus. Memang kekurangan di sini Bapak Ibu ya, mungkin nggak ada pengajaran ya, nggak ada kayak apa pemuritan kayak apa seperti itu. Tapi nggak ada masalah zaman sekarang Bapak Ibu. Anda bisa cari dimanapun Anda berada. Di mana? Di sosial media. Jangan sekali-kali mengeluh tidak bisa. Jangan. Pasti bisa. Percayalah sama Tuhan. Percayalah. Kembalilah ke firman. Tidak ada jalan lain. Kembalilah ke firman. Kolose 2 ayat 18. Sampai 21 kali. Saya bacakan Bapak Ibu, coba disimak baik-baik ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura menegakkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ini terjadi Bapak Ibu, ini terjadi, peperangan begitu hebat di sosial media, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikiran yang duniawi. 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala Yesus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 21, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. 22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Terjadi enggak? Ini terjadi Bapak Ibu. Hari ini di konten, itu yang penting itu dapat apa itu? Pengikut-pengikut itu seperti itu. Paling itu semua. Semua rebutan. Semua membawa apa itu namanya judul yang bombastis, cerita yang aneh-aneh. Wah, hebat betul tahun 2024. 25 nanti apa enggak tahu. Tapi saya rasa lebih hebat lagi. Orang Kristen Bapak Ibu, apakah kita masih tetap seperti ini? Kita sudah lepas, kita percaya Yesus sudah merdeka yang 20 ya. Kita yang 20 coba tampilkan yang 20. Bapak, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Terjadi.
Saya kadang-kadang kalau kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu yang betul-betul percaya kamu, iman kita tetap taruh di atas, kita percaya Yesus. Udah Yesus. Dia itu Tuhan, dia itu berdaulat. Bukan kita suruh-suruh menyediakan apa, tetek pengen enggak. Maaf mungkin ada doa yang belum terjawab, maaf itu kedaulatannya dia. Dia mungkin memberi yang terbaik, kita juga nggak tahu. Karena dia itu Tuhan Bapak Ibu. Bukan zaman sekarang minta terus harus puasa gini, harus itu. Benar, tapi belum tentu. Dia itu Tuhan. Kita itu ciptaannya. Kita itu menyembah dia. Kita itu percaya sama dia. Di luar dia tidak ada Bapak Ibu. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Kita bebas kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Kita jangan takut Bapak Ibu ya. Saya katakan gini, kayak anak-anak muda-muda, jangan takut. Jangan takut apapun keadaanmu hari ini. Jangan lihat Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa, kita nggak tahu. Beberapa hari ini saya dapat hikmat. Saya nggak tahu kalau Tuhan itu sudah rencanakan saya sejak lahir Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nggak percaya. Tapi saya renungkan, aduh Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh luar biasa. Apa yang sudah saya pikirkan, tapi Engkau tetap merencanakan. Dia mencari orang-orang yang tepat, yang bisa dipercaya sama dia. Dijadikan saluran tangannya. Saya dulu nggak percaya Tuhan Bapak Ibu. Jangankan saya berpikiran seperti ini, enggak. Tapi Tuhan sudah memikirkan. Hei anakku. Nama saya Han Ing. Kalau bahasa Indonesianya Haryono. Han Ing. Satu saat engkau akan saya jadikan. Engkau akan menyediakan hambaku, jemaatku. Engkau akan melayani dia. Saya kaget Bapak Ibu. Saya renungin, ya benar Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak hari ini? Kalau dulu Tuhan enggak merencanakan, tanya Bapak Gembala ini. Saya enggak kenal Bapak Gembala. Saya enggak kenal. Tapi Tuhan kirimkan. Saya disuruh melayani kalian di sini. Apa kebetulan? Apa saya mampu? Enggak, saya enggak mampu. Saya enggak bisa. Tapi dia memampukan, Bapak Ibu. Apa yang saya kerjakan sedikit demi sedikit, dia yang memampukan. Apakah Bapak Ibu beribadah di sini terus, oh enak datang. Bukan Tuhan yang merencanakan. Kalau Tuhan nggak merencanakan, nggak jadi tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak percaya. Yang membuat ini ada orang satu kecil gitu toh. Dia longgar dikerjain seperti itu. Tapi ternyata jadi. Dahsyat enggak tuh? Luar biasa. Nanti Bapak Ibu lewat yang sana, masih dikerjain di lorong itu, seperti di biskup itu nanti lihat. Iya kita masuk di situ, kita seperti di biskup, lorong biskup. Saya kagum Tuhan, saya kagum, saya nggak mampu. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Tuhanku Yesus luar biasa. Apa Tuhanmu luar biasa? Apa engkau takut? Hei anak muda, apa engkau takut? Apa yang terjadi dalam masa-masa depan? Jangan takut. Kerjakan bagianmu sungguh-sungguh. Taburlah benih kasih, taburlah firman Tuhan. Lakukan Tuhanmu. Jangan takut. Gak tahu apa yang akan terjadi. Zaman ini dahsyat Bapak Ibu. Zaman luar biasa. Zaman fenomena. Ada jadi gak ada jadi ada. Pergeseran nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kekristenan bergeser semua. Apa yang dianggap gak benar jadi benar. Bapak Ibu ada gak yang menghadiri
pemberkatan hewan-hewan di PTC atau apa mana itu. Saya diundang itu waktu itu. Loh ini terjadi, zaman fenomenal nggak ada yang terjadi. Memberkati anjing kawin, kucing kawin diberkati. Mungkin kok ada ya? Ya fenomenal. Ya tahu, perempuan sama laki kedaluarsa. Laki sama laki sudah jalan kedaluarsa. Sekarang hewan sama hewan. Gede-gedean Bapak Ibu. Iya nah, seperti kayak di luar negeri itu. Di PTC kalau nggak salah ya. Nggak ada yang tahu ya. Beberapa hari yang lalu ya. Ada pendeta yang memberkati. Tak lihat, duduk pendeta gini kok Pak. Guru gembala kita, bukan. Ada. Ini zaman fenomenal. Yang ada jadi nggak ada, yang nggak ada jadi ada. Kata pengkhotbah seperti itu. Nggak ada yang baru. Tuhan siapin Anda. Masa depan Anda. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Apapun keadaan jangan takut. Lihatlah ke depan, lakukan bagianmu. Percayalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri. Lakukan. Berbahagialah Bapak Ibu ada menjadi ibadah di tempat ini. Sedikit lebih enak, kita lebih terbawa. Mungkin Bapak Ibu salah, Bapak Gembala bisa tegur. Kalau orangnya buahnya, nggak bisa, kita nggak bisa. Bener nggak bisa, kita nggak tahu siapa nggak tahu. Ya tahu. Soalnya zaman fenomenal. Gereja Royoan tuh beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu tahu kan? Itu terjadi Bapak Ibu. Orang yang beriman pada Kristus, hidupnya selalu setia pada firman. Jadi setiap orang beriman pada Kristus, harus setia pada firman. Kalau Bapak Ibu tidak setia pada firman, berarti Bapak Ibu tidak mengikut Kristus. Kenapa sih saya tekankan firman hari ini? Karena yaitu zaman fenomenal. Zaman ada, tidak ada nggak ada. Beberapa hari yang lalu saya pernah dengar ya, ada seorang hamba Tuhan. Waktu dia menyampaikan firman, saya kaget. Dia bukan menyebut akhir zaman. Dia menyebut akhir dari pemerintahan manusia di dunia ini akan berakhir. Dengan mengacu, perang nggak selesai, rasanya orang itu sudah nggak ada empati, terus pokoknya manusia nggak ada kayak artinya gitu. Semua luar biasa, dihujani peluru, ditembakin, mati, balas dendam, sana sini, hamba Tuhan ini ngomong, akan berakhirnya kepemimpinan manusia di dalam dunia ini akan digantikan Tuhan Yesus. Benar, masuk akal juga. Hidupnya berpadanan dengan firman. Roh Kudus selalu membuat hatinya selalu mengasihi. Kalau orang selalu membaca firman, dekat sama firman, melakukan firman, mengimani firman, menghidupi firman, di dalam hatinya selalu ada perubahan. Hidupnya selalu mengasihi. Nah, saya katakan bergandeng tangan. Bapak Ibu, keluarga hati-hati ya, ini yang dibidik setan tahun 2025. Sebab zaman susah, zaman gak mudah. Iblis akan membawa semua di dalam kerajaannya. Apa yang diperbuat selalu berfokus untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Belajarlah ikhlas, belajarlah tulus. Hargailah sebuah kasih karunia. Pertanyaan saya ini, mungkin Bapak Ibu benar nggak menghargai kasih karunia? Mungkin ada yang dikasih Tuhan cantik. Apa engkau menghargai? Ganteng. Itu apa engkau menghargai? Apakah hatimu merasakan bahwa semua itu adalah milik Tuhan?
Karena kita nggak minta. Kita nggak bisa minta Bapak Ibu. Satu hal, dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua adalah kasih karunia. Apakah kita sudah digunakan dengan baik-baik? Dari mata kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki. Apakah kita menggunakan dengan baik-baik? Kasih karunia Bapak Ibu. Contoh mulut. Apa kita gunakan dengan baik-baik? Kasih karunia Tuhan. Apakah kita digunakan untuk memuji seperti ibu-ibu? Apakah kita menyebut firman Tuhan? Apa kita bisa merumpi? Menghujat? Ngatain orang? Kita nggak tahu. Bangkit Bapak Ibu, itu bukan punya kita. Mulut itu punya Tuhan. Jangan digunakan untuk ngolok wong saenake udele. Baru-baru ini Bapak terasa, Ibu terasa. Untuk ngerasani orang, mulut itu bukan punyamu. Tuhan punya supaya itu digunakan dengan baik-baik. Pikiran, hati. Kenapa sih banyak orang jatuh? Banyak orang keluar dari Kristen? Kenapa sih? Terutama di luar negeri. Banyaknya dahsyat luar biasa. Karena tidak percaya dengan kita. Kita ngomongnya melok muluk-muluk. Iya toh? Tapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mencerminkan bahwa kita itu anak Tuhan. Tidak mencerminkan kita membawa Kristus di dalam hidup kita. Tapi kita selalu membawa di luar Kristus. Kita tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya ini mungkin Bapak Ibu terlalu banyak mendengar firman Tuhan yang begitu dahsyat tiap minggu. Ya tahu kayak kemarin begitu hebat kita masuk surga. Bagaimana kita harus masuk surga? Tapi saya mengajarkan satu hari demi satu hari. Saya nggak pernah ngomong, wih Tuhan dahsyat memberkati. Saya katakan pasti Tuhan berkati. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia awal sudah membentuk kita. Kita dijadikan seperti apa, A, B, C, D, F. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tapi kita yang keluar dari jalur rencana Tuhan. Gak usah minta berkat, Tuhan pasti kasih berkat. Asal kasih karunia yang dikasihkan Tuhan itu, kau gunakan dengan baik-baik. Kakimu, tanganmu, pikiranmu, mulutmu gunakan dengan baik-baik. Yang lebih dahsyat lagi dikasih dengan apa? Talenta. Gunakan talentamu. Jangan males, jangan gak mau. Percayalah Yesus itu dahsyat. Bukan ada Yesus itu abal-abal, enggak. Saya ini ngalamin. Saya ini apa? Apa saya percaya dulu? Apa saya itu harus berbuat baik dulu? Enggak. Saya jatuh diangkat, saya menceng dikencengin. Mungkin Bapak Ibu enggak percaya. Saya sampai geleng-geleng kok Tuhan. Dari mana semuanya? Enggak tahu jawabannya. Saya enggak tahu. Setiap kita butuhkan Tuhan kirim. Setiap butuhkan Tuhan kirim. Saya enggak minta. Bukan dikirimi orang gratis, Bu. Beli, Bu. Tapi orangnya lo datang nawari. Kok yo iso ya? Seperti itu. Karyawan dikirim. Apa yang berbuat selalu berfokus untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Selalu ikhlas dan tulus dalam segala perbuatan. Kristuslah yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Jadi yang kita percaya Yesus, tampilkan bahwa hidup kita itu seperti Yesus. Kalau kita percaya A, kan mesti kita seperti A, kan? Jangan kita percaya Yesus, tapi kepribadian kita, kehidupan kita enggak seperti Yesus, seperti musuh Yesus, yaitu setan. Sekarang meraung-raung mencari musuh.
mencari teman, siapa yang dapat menemani setan itu dugem tiap malam. Enak Bapak Ibu melok setan, enak. Awalnya, akhirnya, mati lalu. Ya toh, Bapak Ibu tahu tak beberapa hari ini bagaimana antara murid yang berkelahi, bagaimana pengusaha hiburan malam, memang orang tuh mau sok mentang-mentang backingnya banyak. Apa dia menang? Tuhan beda, sekarang nyesel dia. Udah masuk, uangnya dihabisi oleh negara. Udah terlanjur jalan. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan bagaimana. Saya yakin dia orang Kristen, saya yakin. Bukan Kristen sungguh-sungguh ya, mungkin agama. Makanya saya katakan ini Bapak Ibu ya. Orang Kristen itu paling salah, mungkin ya. Kristen itu dipikir agama. Orang percaya Yesus itu bukan agama Bapak Ibu, bukan agama Kristen. Yesus is Yesus. Bapak Ibu pergi gereja gini bukan karena Kristen. Bapak Ibu pergi gereja gini karena percaya Yesus. Tapi kenapa Bapak Ibu pribadi, Bapak Ibu tidak menampilkan seperti Yesus? Ya tadi, iblis ini loh. Si penipu, raja tipu ini yang menipu kita. Saya sakit itu loh Pak, seminggu, sakit adem panas, batuk. Saya tahu hitungan biasa saya gini paling ya 2-3 hari lah. Kemas kemarin sembuh ya istilahnya. Tak pikir Jumat selesai Sabtu, udah nggak apa sembuh. Kenapa? Kok Jumat pagi, Sabtu pagi tadi tenggorokan gatel, keringet dingin keluar terus. Wah tipu-tipunya setan ini. Kurang ajar saya bilang. Anak saya ngomong, enggak usah. Saya yakin itu percaya tipu-tipunya dia. Coba nanti Bapak Ibu nyatakan kan sampai akhir ini. Berakhir enggak 1 jam? Kuat enggak saya menyampaikan? Tipu-tipu iblis itu dahsyat. Luar biasa. Maka saya kan hati-hati. Anak-anak muda terutama. Jangan tertipu dengan permukaan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Apa sih yang betul-betul kalau kita ikut Yesus itu apa sih yang harus kita lakukan? Memuliakan dia. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kita baca aja. Di Yohanes 8:28. Hari ini istri saya aja ketar-ketir. Udah hati-hati minum obat, makan. Bayangin Bapak Ibu. Saya yang jalan dia yang takut. Ketar-ketir Bapak Ibu. Dia takut saya batuk, jangan tadi ya, diwanti-wanti. Kalau batuk jangan di depan mic. Jangan, diwanti-wantinya banyak. Itu loh hebatnya istri. Hebat Bapak Ibu. Yohanes apa tadi? 8:28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, Yesus. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapakku. Yesus. Muliakanlah dia. Dengan jalan apa kita memuliakan dia Bapak Ibu? Menghidupi firman. Kita baca di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Siapa yang mengasihi Yesus? Ia mengasihi firman. Jadi firman, kata saya katakan doa. Firman. Hari-hari ini cintailah firman. Lakukan hidupmu sesuai firman, jangan cuma dibaca toh. Dibaca firman ini uripe padha ae mucai.
Firman itu terimpartasi, Bapak Ibu. Setiap apa yang kita baca dalam firman terimpartasi dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita gak khawatir, kita gak takut. Yang pasti kita mengasihi. Kalau kita lihat firman sungguh-sungguh kita mengasihi. Apa bisa enggak sih kita ngasih orang yang jengkelkan kita? Saya kadang-kadang orang yang jengkel gitu. Mangkel Ibu. Secara manusia. Tapi setiap saya baca firman, roh pengampunan itu keluar. Ya manusia seperti itu. Banyak orang-orang di sekitar kita nyakitin kita. Apakah kita tetap tidak mengasihi dia? Apakah kita tetap tidak mengampuni dia? Lepaskan semuanya itu, apapun di dalam kehidupan kita. Yang menyakiti, yang apa. Cermin bahwa kita itu melakukan kehendak dia. Kita itu memuliakan Yesus. Maka saya katakan kadang-kadang Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu kalau di dunia luar ya kadang-kadang emosional. Kadang-kadang ngatain orang. Ingat toh bahwa di dalam dirimu ada Yesus. Bukan kamu yang dihujat, tapi Yesusmu yang dihujat. Mesti orang ngomong, cari ini orang Kristen. Benar gak? Muliakanlah nama Yesus, Bapak Ibu, hidupmu itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena identitas kita itu orang Kristen, orang percaya Yesus. Kalau identitas kita orang Yesus, tapi kita tidak melakukan kehendaknya dia, kita tidak memuliakan dia, loh kehendaknya sopo? Kita kan bukan orang Kristen, Yesus berarti. Muliakan Yesus, hidup itu memuliakan dia, seperti itu. Kedua menjadi pengikut Kristus, melok Kristus. Wis pokoknya aku percaya melok Yesus. Tapi orang ikut Yesus itu karakternya berubah. Yang ngamuan jadi sabar, yang gak susu sembarangan jadi teratur. Mau melok Yesus itu mesti sadar pikirannya. Karena apa? Karuniamu pikiran ini pakai dengan baik-baik. Jangan kasih karunia yang diberikan Tuhan dipakai mikir sing aneh-aneh. Hidup mungkin pagi hari ini persoalan ada bangun tidur kita berdoa, kita mengucap syukur Tuhan terima kasih. Persoalan banyak ada, hidup bukan gak ada persoalan, masalah itu banyak Bapak Ibu. Takut, maksud aku gak takut aku ya manusia sih makan nasi Bapak Ibu. Tapi saya belajar, Tuhan aku percaya. Rencanamu adalah rancangan yang terbaik. Rancanganmu di dalam kehidupan setiap orang. Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup. Itu yang harus kita lakukan. Kita melakukan apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Untuk memuliakan dia, meninggikan dia. Capek seperti itu. Bukan capnya setan, bukan capnya dunia Bapak Ibu. Capek Yesus, mengikut Kristus. Sanggup? Wah, orang Kristen itu dahsyat apa itu. Saya kadang-kadang itu loh, kalau ada khotbah sanggup, dahsyat. Ayo kita tepuk tangan loh, tepuk tangan apa? Mari kok kamu, ya lo merubah hidupmu. Loh, yang penting kita itu berubah. Lalu kita pulang kebaktian, tapi nggak berubah. Ya bukan jadi murid Kristus Bapak Ibu. Muridnya siapa? Ya nggak tahu jawabannya apa motivasimu. Apakah kamu mungkin ke mall makan atau apa? Sekarang itu zaman fenomenal kita nggak tahu. Apa yang ada di dalam pikiranmu kalau di gereja? Janjian sama si B, si A, atau kepingin ketemu pacar, ketemu sahabat, atau kepingin berutang, kita nggak tahu. Tapi saya harapkan kamu pergi gereja ketemu Yesus. Kalau orang tidak ketemu Yesus gak akan berubah Bapak. Sungguh.
Saya ketemu Yesus baru saya berubah. Saya ketemu Yesus baru saya menghargai sebuah kehidupan. Tidak mudah. Tidak mudah. Siapa sih ngomong melok Yesus beres kabeh? Coba saya semua seluruh dunia mesti ikut. Beres kabeh kok. Saya enggak tahu beres sih. Susah, masalah, bangun tidur masalah, pegawai biasa datang kayak kita 9:30 lah zaman dulu itu pegawai jam 9 datang, iki enggak jam 10, jam 11. Suruh marah. Ya Tuhan. Kalau kamu di depannya orang banyak kok sing ngomong kok jare ini lho jeragane hari ono Kristen niku. Pendino iku lho tak omongno Pak Tris yo. Ada yang ngomong ngono. Saya iku sampai Tuhan. Ya itu salib saya. Wong Kristen itu gak beres kabeh, bawa susah, masalah banyak. Tapi percaya Yesus yang membuat kita mengubah menjadi beres. Melakukan kehendaknya. Nah, ini tadi memuliakan dia, meninggikan, sekarang melakukan kehendaknya. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 23-24. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hiduplah saling mengasihi, Bapak Ibu. Apa yang diperbuat dan apa yang ada di dalam bisa berdampak bagi semua orang. Apa yang kita berbuat, hiduplah mengasihi. Bapak Ibu ya, setiap orang diciptakan Tuhan itu, Tuhan ada punya tujuan, Tuhan punya maksud. Jadilah bendaharanya dia, jadilah kepercayaannya Tuhan. Kalau engkau tidak dapat mengasihi orang, berarti kamu tidak dapat dipercaya. Tuhan tidak mempercayai engkau. Engkau tidak jadi bendahara. Mengasihi tidak mudah loh Bapak Ibu. Mengasihi itu kalau Tuhan nggak ngasih. Dalam hatimu, dalam kebiasaanmu. Lo gak bisa ngasih loh. Lo ngasih sekali ya, tapi mari ngasih diomelin. Wah enak ikon, mari tak kayak ide ini ngono-ngono. Banyak orang seperti ini. Mari ngasih dihakimin, dinilai. Ya mesti lah ngasih ya, kayak nebah dibuang, bah dimakan, bah dikasih orang, bah di apa. Kan seperti itu istilahnya. Wong namanya kita punya jiwa mengasihi. Tujuan kita mengasihi kan supaya mereka tidak berkekurangan. Makanya saya katakan salinglah mengasihi. Zaman fenomenal ini. Jangan kau diam saja. Lihat sahabatmu, bergandeng tangan. Carilah sahabatmu mungkin 1, 2, 3, 4. Tergantung kau mampumu berapa. Mampu 2 orang. Gandengan 2 orang, saling gandengan. Yang lain 3 orang, 3 orang. Itu orang Kristen seperti itu. Nggak ada orang Kristen berkekurangan. Tuhan itu sudah ngomong. Tuhan sampai ngomongkan, kalau aku lapar, Tuhan pernah lapar enggak? Tapi dia bilang, kasih nama, aku haus kasih minum. Itu diterjemahkan di dalam kehidupan kita. Mengampuni. Lukas 6, 37, 38. Kita cepet-cepetan dikit ya. Biar setan tidak memaksa saya nanti untuk batuk. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam teripaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Luar biasa ya, firman Tuhan itu. Jadi apa yang diukurkan orang pada kita, pada orang lain, diukurkan pada kita dulu. Maka ada firman yang satu, sebelum engkau berbuat sesuatu, berbuatlah untuk dirimu sendiri. Maksudnya kalau dicubit pawro, ojo nyubit uang. Bahasanya kasar seperti itu. Ini firman dahsyat, ini mencakup semuanya. Jadi setiap firman, perhatikan baik-baik Bapak, mengampuni. Mengampuni ini adalah, waduh, dahsyat. Gak bisa kalau gak mengampuni. Karena pengampunan ini adalah dasar daripada kehidupan. Kalau engkau hidup tidak mengampuni, setiap orang kamu akan membawa
Apa itu? Yang sakit hatimu terus kemanapun kau pergi, kau akan susah. Kalau kau lepaskan pengampunan. Ampunono Bapak Ibu. Sebabnya apa? Kalau orang nyakiti kita, kita sakit hati sama orang yang nyakiti kita. Orang yang enak-enak kita cuma sakit terus hati kita. Lepasin semua. Jangan naruh sampah di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Lepasinlah, udah. Ngampuni mereka. Jangan carilah sahabat yang baik. Jangan kau biarkan kehidupan ini. Setan merajalela di dalam hatimu. Yang diperbuat dan apa yang dialami tidak berdampak sakit hati, selalu melepaskan roh pengampunan, memberkati. Kita baca di 1 Petrus 3 ayat 8-9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 9. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkati semua orang. Berkati sahabatmu, berkati saudara-saudaramu. Berkati orang yang menyakiti kamu. Gak mudah. Inilah ikut Tuhan Yesus. Bukan suatu agama, bukan seperti orang bersalah kepada kita, terus orang itu suruh nyembah-nyembah dulu seperti yang terjadi di Manchester itu. Bukan seperti itu Bapak. Apapun keadaan kita salah nggak salah, ampuni mereka. Jangan menyakitin. Keadaan apa saja yang dialami, tetap memberi berkat pada setiap orang. Hidup dengan rendah hati, berbuat adil dan setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan berbuat untuk dunia yang menuju kebinasaan dan semuanya fana. Dunia ini fana, percuma Bapak Ibu. Gak ada yang baru. Bapak Ibu punya kesenangan, istilahnya barang gitu ya, baru seneng. 1 bulan, 2 bulan lagi, baru, nggak terus seperti itu. Nggak ada yang abadi, mana. Jangan hati, pikiran kita ditaruh di dalam suatu kebanggaan dalam hidup, dijadikan berhala. Tapi semuanya lepaskan. Boleh memiliki, tapi jangan dimiliki di dalam hati kita. Gitu. Jangan sampai kita terbawa di dalam kehidupan. Karena kita bukan warga dalam dunia dan warga kerajaan surga. Itulah harapan yang kita nantikan, yaitu Yesus Kristus dalam kerajaannya. Jadi supaya mereka hadir di dalam dunia dan kita merasakan hidup di dalam kasih-Nya. Yesus. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhanmu adalah dahsyat. Bahwa engkau bukan dijadikan seperti abal-abal seenak itu, enggak. Tuhan punya rencana. Jadi apa yang ada di dalam kasih karunia, lakukan dengan baik sungguh-sungguh. Jangan sedih, jangan maksudnya merasa, kok belum, kok enggak. Enggak, bersyukur dalam hidup ini. Percayalah ya Yesus mudah sih. Amin. Saudara yang masih diikat oleh ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, yang tanpa dasar, dan engkau akhirnya menjadi putus asa, dan kau akhirnya berkata, untuk apa aku hidup? Hidupku tidak ada artinya, hidupku tidak ada gunanya. Saudara, Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus adalah arsitek yang agung, lebih daripada semua arsitek yang ada di dunia ini. Kristus adalah arsitek jiwamu, arsitek hidupmu yang sudah merancang kehidupan dalam kekekalan untuk setiap kita yang terbaik. Jangan ada yang diikat keputusasaan. Mari Roh Kudus Allah, Engkau membebaskan umatmu. Mari Engkau memberkati anak-anakmu.
Mari Engkau menuntun kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau melepaskan, membebaskan, memberkati umat-Mu. Ya haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang memeteraikan benih firman-Nya agar engkau hidup di dalam Kristus. Engkau hidup seperti Kristus dan engkau akan menyatakan kasih, kuasa, kemuliaan, kehendak-Nya, kehidupannya kepada setiap orang, kepada dunia ini. Amin. Oh haleluya. Saya percaya ada kekuatan yang baru sedang diimpartasikan. Saya percaya saudara akan menjadi kuat dalam hadirat Allah. Amin. Saya percaya saudara sedang menikmati kemuliaannya. Bapa, terima kasih. Pada akhir ibadah ini, Tuhan sudah menerima setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan Tuhan selalu dan tetap memberkati umat-Nya. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan sudah menyediakan dan memberkati kami. Dan Tuhan tetap dan akan memberkati kami. Kami menyerahkan jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, yang karena satu dan lain hal, maka kasih dan anugerah Tuhan juga menyertai dan menjangkau mereka. Kami yang sudah hadir, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Memberkati akan hamba-Mu Bapak Haryono, memberkati dengan kesehatan ilahi. Tuhan sudah memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan, kerinduan, pergumulan dari hamba-Mu, Tuhan sudah membukakan jalan. Memberkati Bapak Haryono, juga istri, anak-anak, menantu, cucu, pekerjaan, bisnis, segala yang beliau rancangkan. Tuhan, Engkau yang membuatnya beruntung. Engkau yang membuatnya berhasil. Dan Engkau yang membuatnya sukses. Demikian bagi kami semua yang hadir. Kami adalah milik Tuhan. Kami mau mati di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Supaya kami tidak lagi diikat oleh roh-roh dunia. Dan kami tidak tunduk atau takluk kepada peraturan-peraturan dunia ini. Tetapi kami hidup sesuai dengan firman Tuhan yang akan menuntun dan memperlengkapi kami. Amen. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan TNI dan Polri. Kami mendoakan permasalahan-permasalahan nasional yang terjadi hari-hari ini. Semua ada jalan keluar yang terbaik. Tuhan dipermuliakan. Kami juga memberkati Bapak Presiden Prabowo, juga wakilnya dan semua jajaran menteri. Semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, hati yang tunduk dan hormat kepada Tuhan. Supaya negeri kami Indonesia dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi belas kasihan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi kebajikan dan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan akan menuntun, menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan dipertemukan minggu mendatang dalam ibadah yang penuh berkat, ibadah yang luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Saudara yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadanya. Sebelum pulang, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus,
akan memimpin dan menyertai hidupmu sekarang akan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya dan jadilah engkau berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin.